Polda Kepri, dan yang tidak lupa pula bapak-bapak yang sangat luar biasa yang ada di ruangan ini, sehingga kita di pagi hari ini bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, ini adalah suatu langkah dan mungkin ini baru pertama kolaborasi di sini antara Subdit Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran Batam dengan Satbrimopda Polda Kepri. Ini hal yang baik. Kenapa seperti ini? Karena di lingkungan kita ini merupakan banyak bahan-bahan yang sifatnya apakah itu flammable atau bahkan sampai eksplosif. Nah, terkait itu upaya pencegahannya seperti apa? Baik, nanti di sini saya akan membahas yang tentunya sesuai bidang kami tidak masuk di wilayah yang lain, ya sesuai bidang kami. Jadi intinya sering kali terjadi kebakaran, ya apalagi yang kita terakhir yang paling besar di mana Pak? Yang paling besar PCI ya, PCI. Kenapa bisa sampai terjadi itu? Itu sebenarnya yang harus menjadi concern kita. Dan kalau bisa kita tidak mengalami hal itu. Sekaya apapun perusahaan itu, sehebat apapun perusahaan itu, untuk membangun kembali itu membutuhkan waktu. Mungkin kalau biaya kecil, ya, biaya kembali lagi untuk apalagi sudah masuk asuransi itu tiba-tiba kenceng Pak AC-nya. Jangan tegang. Kaget. Jadi kalau masalah untuk membangun kembali perusahaan itu gampang Pak. Ya, perusahaan ya siapa yang nggak kenal desa air kargo kan gitu. Ya kalau keliling masalah pengangkutan bahan-bahan limbah kimia itu pasti ada tulisannya desa air kargo Batam. Dulu ada teman saya juga namanya Pak Kempes, Pak sopirnya dulu. Atau sekarang masih ada atau enggak? Ya. Jadi hal-hal seperti itu tuh tujuannya apa sih? Kenapa sih pengangkutan bahan B3 itu tidak boleh sembarangan? Kan itu. Kenapa perusahaan harus membayar biaya cukup besar juga untuk membuang limbah-limbah ini. Walaupun itu tidak semuanya harus mempunyai sifat flammable atau eksplosif, bahkan yang toksit atau iritan atau korosif dan lain sebagainya. Ya, ini betapa pentingnya, dan saya sangat berharap bapak-bapak di sini tentunya sudah nggak asing ya dengan label dari NFPA. NFPA berapa Pak? Yang NFPA Diamond itu NFPA berapa? Yang tentang simbol yang segi 4 ya. Ada merah, kuning, putih, biru. Pernah dibaca Pak? Kok ketawa? Saya curiga kalau itu kok ketawa duluan ini Pak Dedi. Oke, NFPA jawabannya pernah dibaca Pak, senyum. Nah, ada satu lagi standar internasional yang paling sering digunakan adalah dari GHS atau Global Harmonized System. Nah, itu yang dikeluarkan oleh UN atau PBB. Itu simbolnya sama dengan regulasi kita nanti. Ya mungkin nanti untuk simbol-simbol banyak dibahas oleh bapak-bapak dari Satbrimopda Polda Kepri. Jadi tujuannya adalah untuk memberi informasi kepada kita bahwa barang ini itu apa sih, tingkat resikonya apa, penanganannya seperti apa. Karena salah penanganan bisa menimbulkan bencana kan Pak. Itu. Ya contoh yang paling mudah, bahan apa misalnya nggak boleh terkena air. Misalnya, ya paling mudah, yang paling awam itu karbit kan gitu. Nggak bisa ini, kita nggak tahu nih, ada misalnya di situ karbit, ada kebakaran, disiram dengan air. Apa yang terjadi? Dia memang tidak langsung terbakar, dia akan bereaksi menimbulkan senyawa gas yang dinamakan gas asetilin, di mana gas asetilin juga sangat flammable kan. Belum lagi material-material yang lain. Jadi itulah pentingnya memahami tentang label atau penandaan atau yang sering disebut dengan MSDS, Material Safety Data Sheet. Itu yang terpenting Pak. Supaya apa kita tahu? Salah satunya terutama nanti konsennya terkait di bidang APD. Jadi bapak-bapak sekalian jangan sampai salah menggunakan APD untuk menangani suatu material. Itu material toksik, bapak menggunakan material yang sarung tangannya, tapi justru maskernya yang biasa. Ini kan kebalik-balik. Ya memang kadang-kadang aroma dari chemical ini nggak enak Pak. Mungkin kalau aroma floating egg atau bau telur busuk itu mudah kita. Tapi kalau yang aromanya manis-manis seperti air gula itu kan manis ya. Atau bahkan yang tidak beraroma itu yang sangat membahayakan juga sangat banyak. Kalau H2S atau hidrogen sulfida itu kan floating egg Pak, aromanya mudah dikenali.
Nah kalau gas monoksida, makanya kejadian di Cempaka Putih kan meninggal 5 orang gara-gara ketidaktahuan itu. Di Batam pernah kejadian itu kami ditelepon sekitar jam 2 atau jam 3 pagi. Karena gas monoksida, makanya sering disebut dengan the silent killer. Tidak berwarna, tidak beraroma. Bukan berarti kami nakut-nakutin. Tapi ada nggak sifat di sekitar kita itu yang sampai menimbulkan potensi seperti itu? Jadi berbicara tentang B3 kan cukup banyak lah, ini bapak-bapak di sini ya kami cukup berharap bahwa jangan menyepelekan tentang MSDS atau label. Dan di situ ada aturannya bagaimana penempatan di dalam kendaraan angkutnya itu juga ada. Nah, ini mohon maaf tadi saya bilang Pak As pagi-pagi memang salah satu konsen kami sendiri di bidang K3 ini salah satu di kendaraan angkut. Ini ada yang dari di departemen angkutannya, Pak? Ada. Nah, ada di angkutannya. Tadi sempat saya bahas begini, ada di kopi di smoking area di belakang pos. Saya sering melihat, Pak, label di kendaraan pengangkut ini, kenapa kok nggak diganti-ganti ya? Padahal material yang diangkut itu ganti. Nah, ini kan bermakna begini. Bagaimana petugas security nanti mengetahui, karena yang berhadapan begitu kendaraan datang yang setelah mengangkut limbah B3 itu, pertama yang ditemuin adalah bapak-bapak security kan. Minimal bapak security misalnya tahu ini, bahan ini yang diangkut sekarang padatan atau cairan, toksit, apakah korosif. Jadi, nah terus nanti berlaku pemeriksaan seperti apa. Ya termasuk jangan-jangan drivernya nanti nggak tahu juga ya wah ini yang repot. Jangan sampai. Mari sama-sama itu mudah dikenalin kok Pak. Seperti GS. Itu hanya masalah kemauan kita lah. Jadi mari kita jangan gini. Kebiasaan kita males lah itu kan udah cukup stiker aja sudah satu untuk semuanya ya nggak bisa, nggak ada simbol seperti itu. Ya walaupun ada daripada repot-repot semua yang simbol itu kita sertakan di bak truknya. Lah kan bingung yang mana satu yang diambil. Itu salah satunya. Jadi dari tindakan-tindakan itulah sehingga kadang kejadian-kejadian seperti kebakaran atau kecelakaan kerja itu terjadi. Pak, sebenarnya dari hal-hal yang sangat sepele, yang sangat kecil. Karena Pak, kita selalu mengabaikan tentang prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, maka dari itu ya kami ya sangat berharap ayo sama-sama ya kita mulai dari diri sendiri, nggak usah kita dari yang lain. Ya termasuk nanti kan selain di pengangkutan wadahnya juga wajib. Nah sama nanti bapak-bapak juga bisa protes terhadap perusahaan yang mau membuang limbah di mana material yang ditempatkan ke dalam wadah itu tidak sesuai dengan wadahnya. Jangan sampai nanti bapak yang di situ wadahnya di sini sifatnya mungkin hanya toksik, tapi ternyata yang dimasukkan bahan eksplosif nih. Lah repot kan bapak di saat membawa nanti kena guncangan atau kena benturan di belakang. Ayo, kalau toksik kan tidak selalu mempunyai sifat dia flammable atau eksplosif, nggak apa-apa. Mungkin goncang sampai tumpah pun nggak apa-apa. Paling kalau itu terhirup atau terpapar ke kita bisa keracunan. Nah, tapi kalau eksplosif begitu ada guncangan, benturan, meledak. Sayang Pak, nanti keluarga kita, istri kita janda kan. Ya kan itu ya mau tegang gimana Pak kan gitu. Nggak bisa. Jadi hal-hal seperti itu mari bapak-bapak semuanya ini adalah hal yang baik. Mungkin dulu kita juga pernah tapi tidak membahas secara detail dan tadi disampaikan Pak Ad mungkin kalau hanya masalah tentang api, teori api itu sangat mudah. Yang penting tindakan-tindakan itu. Ya terus nanti SOP-nya dibuat seperti apa, mau tidak mau itu kalau sudah terbiasa itu simpel kok Pak. Ya kita apakah menggunakan metode tentang stiker, apakah stiker itu bebas sebenarnya, nggak masalah. Tapi yang penting di pengangkutan itu nanti ada tujuannya apa. Jangan sampai nanti bapak-bapak security atau bahkan driver yang mengangkut dari ini nanti menjadi korban, jangan. Jadi mulai dari tahap awal pengambilan di tempat perusahaan itu pun harus kita tanyakan dengan jelas ini materialnya apa Pak. Celakanya lagi yang di bagian store nggak tahu Pak. Waduh. Nah kalau bahan flammable sampai derajatnya seberapa? Kan kalau yang mudah terbakar itu kan ada yang gini-gini, ada yang kombustible dia bisa terbakar. Tapi tidak mudah terbakar ya, bisa dan mudah itu berbeda.
kalau bisa itu ya apabila dia terdapat paparan panas dalam waktu dan suhu tertentu dia bisa terbakar. Kalau mudah terbakar mungkin dalam suhu ruangan aja dia dan ada paparan sedikit aja dia akan terbakar. Kalau sangat mudah terbakar suhu ruangan nggak ada pemanasan normal aja bisa terbakar. Nah itu salah satunya yang harus kita ketahui. Karena kita konsennya sebenarnya dari ini kan tentang masalah material yang mungkin mudah terbakar dan sampai yang mudah meledak itu. Mungkin kalau yang toksik, yang sampai yang iritan mungkin di lain kesempatan. Itu yang terpenting. Jadi betapa pentingnya tentang label atau kita sebut apa ya, MSDS itu sangat penting dan mari itu bisa Pak dipelajari. Atau kalau Bapak pusing ini kan semuanya sudah pakai Android. Bapak pernah download ERJ 2020? Itu yang dikeluarkan oleh NFPA. Itu mudah, salah satu upaya mudah untuk mengenali tentang material B3 Pak. Itu gratis Pak, jadi jangan download scatter aja kan. Download scatter. Padahal itu penting, bisa kita jadi kalau zaman sekarang tuh nggak ada yang susah Pak. Ya kita pengen baca tentang berita nggak perlu buka koran. Kalau dulu kita pengen mengenali suatu material chemical itu kan harus membuka buku panduan karena suruh menghafalkan ya kebanyakan nggak hafal. Makanya itu bisa di-download itu gratis kok. ERJ 2020 itu cukup membantu. Terus ya nanti setelah kita tahu di situ lah yang perlu diperhatikan dia mempunyai tingkat bahaya di mana. Ya reaktivitasnya. Terus dampak bagi kesehatan seperti apa? Ya jangan nanti buktinya aku udah puluhan tahun di sini juga masih sehat ya. Tapi sebaiknya ya nanti setelah bekerja pun di sini, setelah kita pensiun pun dari sini, Bapak masih bisa sehat, masih bisa menimang cucu, ya bisa menimang istri yang pertama, yang dan seterusnya lah Pak ya kan. Nanti kalau istri kan satu saja ya, siapa tahu di sini ada yang 2, 3. Kalau kami nggak bisa Pak. Nah, berarti Bapak dari dulu juga nggak bisa cukup 1 Pak. Boleh Pak. 1. Yang resmi, yang nggak resmi ya nggak tahu kan. Oh, ya nggak tegang Pak, relax aja. Baik. Nah, baik berarti kalau kita sudah memahami di situ, nah apa yang harus kita lakukan? Makanya di setiap perusahaan itu harus terbentuk suatu namanya unit penanggulangan kebakaran. Dasarnya regulasinya adalah Kepmenaker nomor 186 tahun 99.